official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, pemberian vaksin tahap kedua bagi jurnalis hari ini akan berlangsung di Hall Basket Senayan, Jakarta. Nanti rencananya saya akan ke sana, Lisa. Oh, hari ini ya Gede Iya. ya. Dan pemirsa, ini pemberian vaksin akan dimulai pukul 8.30 pagi waktu Indonesia Barat. Setelah mendapatkan vaksin pertama pada 25 Februari 2021, hari ini 16 Maret 2021, pemberian vaksin kedua untuk pekerja media akan berlangsung di Senayan, Jakarta. Pemberian vaksin hari ini rencananya akan sebanyak 5.200 wartawan se-Jabodetabek, dikhususkan bagi wartawan dengan usia di bawah 60 tahun. Pemberian vaksin kedua hari ini akan dimulai pukul 8.30 pagi hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Iya, Lisa dan pemirsa, kini kita akan melihat bagaimana persiapan pemberian vaksin kedua untuk wartawan hari ini. Di sana ada rekan kami, Lineke Utsiki di Senayan, Jakarta. Selamat pagi, Lineke. Iya, Lineke, seperti apa persiapan? Selamat pagi, Gede dan juga Arlista. Iya, persiapannya seperti apa menjelang akan ada vaksin tahap kedua kepada para pekerja media atau jurnalis hari ini? Gede, Arlista dan juga pemirsa, pantauan kami sejak pukul 5 pagi tadi memang berbagai persiapan tentunya sudah dilakukan menjelang vaksinasi tahap kedua yang diperuntukkan bagi para pekerja media. Pantauan kami sejak pukul 5:30 pagi, ini sejumlah awak media sudah datang satu persatu dengan harapan agar mereka menjadi peserta pertama yang kemudian disuntikan vaksin COVID-19 dosis kedua, mengingat hari ini juga merupakan hari kerja sehingga tentunya para pekerja media ini juga berpacu dengan waktu agar dapat mengejar aktivitas perkantoran. Dari pantauan kami memang untuk jadwal vaksinasi COVID-19 dosis kedua ini nanti baru akan dimulai pada pukul 8 pagi hingga nanti pukul 4 sore. Dan kami belum dapat mengkonfirmasi kira-kira ada berapa banyak ataupun jumlah total pekerja media yang rencananya akan divaksin COVID-19 pada hari ini, mengingat kalau kita lihat awak media ini diberikan opsi apakah akan divaksinasi COVID-19 dosis kedua di Hall A, Basket Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, tempat saya berdiri saat ini, atau memilih di lokasi yang sudah dirujuk melalui notifikasi pesan yang sudah dikirimkan dari Peduli Lindungi. Sehingga nanti ini membutuhkan konfirmasi terlebih lagi dari pihak Humas, tetapi dari pantauan kami memang hingga dengan saat ini awak media yang sudah menerima notifikasi untuk disuntikan vaksinasi COVID-19 kedua ini sudah masuk ke dalam, tetapi kami awak media yang bertugas untuk meliput belum diperkenankan untuk masuk ke lokasi yang ada di dalam. Dan rencananya nanti pukul 8:30 pagi, Menteri Komunikasi dan juga Informasi Johnny G. Plate juga akan turut hadir langsung meninjau bagaimana proses vaksinasi yang ditujukan pada 5.227 wartawan dan juga awak media. Kalau kita lihat ini angkanya berbeda dari vaksinasi di tahap pertama yang sudah terdaftar adalah 5.512, mengingat masih ada sejumlah awak media yang kemudian ini tidak lolos dalam proses screening ataupun pemeriksaan riwayat kesehatan, sehingga ini ditekankan bagi mereka penerima vaksin nasi COVID-19 dosis kedua untuk jaga kesehatan, jaga tubuh, untuk beristirahat yang cukup dan juga sarapan, sehingga nantinya tidak akan memberikan efek-efek yang kemudian dapat mengganggu proses vaksinasi COVID-19. Selain dari itu, kalau kami pantau memang untuk gelaran dari proses vaksinasi ini akan berlangsung selama 2 hari, hari ini tanggal 16 dan juga besok di tanggal 17. Kemudian juga yang dapat kami informasikan bahwa memang pemerintah ini terus juga berpacu dengan waktu menargetkan agar dapat terbentuk kekebalan tubuh ataupun herd immunity ini sekitar 70% atau sekitar 181 juta penduduk. Dan kalau kita lihat memang saat ini baru ada sejumlah petugas Satgas pengawal yang kemudian baru mempersilahkan satu persatu. Ini kalau kita lihat awak media terus berdatangan. Kemudian juga bisa dilihat di sini bahwa ini sudah ada mulai satu persatu awak media yang kemudian sudah datang, dan ditekankan bahwa mereka yang hadir hari ini adalah awak media dan juga wartawan yang sudah menerima vaksinasi COVID-19 di tahap pertama di tanggal 25 hingga dengan 27 Februari. Sementara untuk mereka wartawan senior yang sudah berusia di atas 60 tahun karena alasan usia dan juga kesehatan ini baru akan menerima vaksinasi dosis kedua di tanggal 25 Maret hingga dengan 1 April.
sehingga perlu diperhatikan adalah tanggalnya yang berbeda. Terkait dengan mereka yang kemudian sudah terdaftar tetapi tidak lolos dalam uji screening ataupun pemeriksaan riwayat kesehatan maupun mereka yang belum terdaftar dalam vaksinasi COVID-19 di tahap pertama, ini nantinya akan dijadwalkan ulang di gelombang berikutnya, tetapi kami juga masih menunggu konfirmasi kira-kira kapan begitu akan dijadwalkan. Tentunya kalau kita lihat mengapa kemudian wartawan, pekerja media, awak media ini menjadi profesi yang kemudian diprioritaskan, karena tuntutan profesi yang juga sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa tuntutan profesi yang dimiliki oleh pekerja media ini mengharuskan bahwa pekerja media untuk harus berinteraksi tidak hanya dengan masyarakat tetapi juga dengan narasumber, bahkan kerap kali pekerja media ini harus menghampiri kerumunan-kerumunan untuk memberitakan tidak hanya seperti aksi demonstrasi saja tetapi juga aksi-aksi lainnya. Dan inilah yang kemudian digarisbawahi oleh Presiden juga pemerintah bahwa untuk pekerja media ini dapat dikatakan berpotensi terpapar dan juga memaparkan penularan virus COVID-19. Kembali ke Arlista dan juga Gede. Ya, Lineke, jika beberapa waktu lalu memang terjadi antrian ya di hari pertama, lalu apakah ada langkah-langkah antisipasi untuk mengurai antrian di hari pertama di awal-awal vaksin tahap kedua ini? Terkait dengan antrian panjang yang memang sempat terjadi di vaksinasi tahap pertama yang diselenggarakan tanggal 25 hingga dengan 27 Februari, memang dari pantauan kami, kalau kita lihat untuk sesi ataupun jadwal yang digelar ini masih sama, sehingga kalau kami lihat memang belum ada antisipasi yang kemudian dipersiapkan oleh pemerintah. Hanya saja untuk proses ataupun gelaran dari vaksinasi ini nantinya dibagi ke dalam 3 gelombang, ada yang dari jam 8 hingga dengan jam 10, kemudian juga dilanjutkan dari jam 10 hingga dengan jam 12, nanti baru kemudian dilanjutkan lagi dari jam 13 hingga dengan jam 16. Dan kemudian antisipasi yang sebenarnya juga sudah dilakukan diantaranya adalah dengan memberikan 2 opsi kepada para pekerja media. Apakah akan memutuskan untuk melakukan atau untuk menerima suntikan vaksinasi dosis kedua di Hall A, Basket Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, atau memilih di sejumlah lokasi yang sudah dirujuk direkomendasikan melalui pesan singkat. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah opsi yang diberikan oleh pemerintah ini bukanlah opsi wajib, tetapi lebih kepada opsional bergantung kepada pilihan dari para pekerja media. Tentu ada sejumlah syarat yang harus dipatuhi ataupun dibawa ketika melakukan proses vaksinasi dosis kedua, diantaranya adalah dengan membawa KTP dan juga membawa sertifikat ataupun bukti sudah divaksin COVID pertama. Jika awak media belum mendapatkan bukti sertifikat dosis pertama ini, dapat mengunduhnya di website Peduli Lindungi. Arlista, Gede. Baik, terima kasih Lineke atas informasi Anda. Hari ini saya akan ke sana, semoga saja dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih, selamat bertugas kembali Lineke. Dan pemirsa, berikutnya pemerintah Kota Makassar berencana akan menetapkan hari Selasa sebagai hari ojek online atau ojol day. Ya, dan nantinya pemirsa, ini setiap hari Selasa tarif parkir naik hingga 10 kali lipat untuk mendorong masyarakat agar menggunakan ojek online. Pemerintah Kota Makassar memberikan 1 hari istimewa bagi pengemudi ojek online. Hari Selasa akan ditetapkan sebagai hari ojek online di mana masyarakat diimbau memakai jasa ojol. Kebijakan ini diterapkan untuk membantu para pengemudi ojek online yang terkena dampak ekonomi selama masa pandemi. Guna memastikan kebijakan tersebut optimal, tarif parkir di hari ojol akan dinaikkan hingga 10 kali lipat. Wacana ini pun menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Biaya parkir sampai 150.000 kalau saya tidak salah, itu kan terlalu mencekik dan harus transparan. Hasil pembayaran 150.000 untuk apa? Justru kegiatan-kegiatan seperti ini seharusnya menjadi contoh buat seluruh masyarakat seluruh pemerintahan yang ada di Republik ini, di mana pada masa pandemi ini sangat susah. Kasihan kan teman-teman ojol di saat masa pandemi ini. Menjawab pro dan kontra yang bermunculan, Wali Kota Makassar Ramdan Pomanto menegaskan, kebijakan ini masih akan dikaji mendalam dan baru akan dilakukan simulasi 1 bulan ke depan. Harus ada regulasinya, tidak ditinggal-anak begitu. Harus dikaji, ada kajian akademiknya. Kemudian saya kan bilang bahwa saya uji coba simulasi 1 bulan ini. Nanti bulan depan kita mulai. Hari ojol diharapkan dapat membantu meningkatkan penghasilan para pengemudi ojek online. Kebijakan ini dinilai bisa memaksimalkan masyarakat untuk mau memakai jasa ojol dibandingkan membawa kendaraan pribadi dan membayar biaya parkir yang mahal.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Iya, Dan menarik ini ya. Ya menarik karena hari Selasa akan ada Hari Ojek Online dan untuk informasi selengkapnya untuk mengenai Hari Ojek Online ini ada rekan kami Nana Jamal di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Nana, ini bagaimana reaksi warga dan para pengemudi ojek online dengan adanya usulan pemerintah Hari Ojek Online setiap Selasa? Setiap hari Selasa. Yang gede terkait dengan penerapan ojol day di Kota Makassar ini sendiri memang terus menuai pro dan kontra. Beberapa masyarakat masih menganggap bahwa penerapan ojol day di Kota Makassar ini belum tepat, apalagi ini jika berdampak terhadap kenaikan tarif parkir hingga 10 kali lipat. Karena hingga saat ini saja untuk beberapa daerah ataupun lokasi-lokasi yang memang ramai dikunjungi dan menjadi wilayah parkir masyarakat Kota Makassar ini dianggap belum tertib dalam penerapan harga ataupun biaya parkir, sehingga ini tentunya dianggap belum sesuai dan masih harus dikaji terlebih dahulu. Sementara itu untuk penerapan terkait dengan ojol day ini sendiri dari pihak DPRD Kota Makassar sendiri mengharapkan bahwa ini masih ada penerapan yang lebih lanjut lagi ataupun pengkajian yang lebih lanjut karena tidak semua masyarakat ini menggunakan ojol meskipun ini di hari Selasa. Masih banyak warga-warga yang tentunya lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi khususnya kendaraan roda 2 yang ini menyasar masyarakat menengah ke bawah sehingga tentunya dengan harga tarif parkir yang kemudian dinaikkan hingga 10 kali lipat ini akan cukup memberatkan. Hingga saat ini perwali ataupun juga undang-undang yang membahas mengenai penerapan ojol day di hari Selasa ini belum keluar. Dan informasi lebih lanjut lagi mengenai penerapan ojol day ini sendiri juga belum disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga penerapan ojol day ini masih terus dipertanyakan dan juga masih terus menjadi perbincangan. Sementara itu kami juga sempat menghubungi pihak ojek, salah satu perusahaan ojek online yang berbasis ataupun juga saat ini ada di Kota Makassar ini menganggap bahwa penerapan ojol day ini tentunya akan sangat membantu terhadap para ojek-ojek online yang ada di Kota Makassar dan mereka juga masih menantikan perwali dari Wali Kota Makassar sehingga mereka bisa turut serta dalam menjalankan perwali tersebut dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar tentunya driver maupun juga penumpang ini tetap bisa terlindungi dari COVID-19. Demikian Gede dan Arlita. Ya, Nana, jika Anda melihat ketika perwali ini dilakukan, apakah kesiapan dari ojol ini sudah dipersiapkan dengan baik gitu terkait dengan penerapan protokol COVID-19? Iya, Gede untuk masalah ini sendiri dari pihak ojek online-nya belum memberikan keterangan yang lebih jauh lagi. Apakah sudah ada koordinasi terkait mengenai penerapan ojol day ini sendiri di Kota Makassar. Sementara itu mereka masih menantikan bagaimana masalah perwali dan juga sosialisasinya kepada masyarakat. Iya, lalu apakah sebenarnya ini bisa dimanfaatkan ya ketika mengurangi jumlah kendaraan bermotor? Apakah juga ada imbauan untuk menggunakan kendaraan-kendaraan yang lebih ramah lingkungan, misalnya menggunakan sepeda begitu, Nana? Mohon maaf, Gede, boleh diulangi? Ya, apakah pengurangan kendaraan bermotor menggunakan ojol ini juga diiringi dengan kebijakan yang lain yang lebih ramah lingkungan, misalnya menggunakan sepeda? Nah, ini yang juga kemudian menjadi pertimbangan dari masyarakat sendiri karena mereka menganggap bahwa sebelumnya di masa pemerintahan Wali Kota Bapak Dani Pomanto sebelumnya telah dikeluarkan kebijakan berupa smart PT-PT yang dianggap bisa membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di setiap harinya dan juga membantu dalam penggunaan kendaraan umum. Namun hingga saat ini yang kemudian turut dipertanyakan oleh masyarakat, kemana kemudian smart PT-PT tersebut dan kemudian kenapa kebijakan terkait dengan adanya ojol day di hari Selasa ini diwacanakan oleh pemerintah Kota Makassar. Ini tentunya juga masih kurang berimbang dengan adanya penggunaan kendaraan-kendaraan umum lainnya yang sudah ada di Kota Makassar sebelumnya dan ini kemudian belum mendapatkan perhatian dari pemerintah seperti PT-PT maupun Bentor yang walaupun sejauh ini belum
ada perwali khusus mengenai bentor itu sendiri, namun dianggap sudah sebagai kendaraan yang umum dan juga lumrah digunakan di Kota Makassar, namun belum mendapatkan perhatian yang lebih. Baik, terima kasih banyak Nana atas laporannya dan selamat bertugas kembali.